pencegahan limbah, prinsip manajemen atom yang baik. Pertama, prinsip pencegahan limbah bisa dibacakan oleh Risma. Prinsip pengolahan limbah menurut Gunawan dalam buku Senjakala Bumi serampai esai masa pandemi ada 4 prinsip pengolahan limbah yang harus diperhatikan, yaitu reduce, recycle, dan replace. Prinsip ini biasa dikenal dengan istilah 4R, yaitu pemanfaatan kembali sampah atau barang-barang yang sudah tidak digunakan. Prinsip 4R dapat dijadikan sebagai media efektif dalam pengolahan sampah. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Carlita. Reduce dilakukan dengan mengurangi barang yang digunakan. Karena semakin banyak kita menggunakan material, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Contoh dari kegiatan reduce yaitu mengganti pemakaian kantong plastik sekali pakai menjadi kantong belanja yang ramah lingkungan. Reuse artinya menggunakan kembali barang-barang yang bisa digunakan. Untuk memaksimalkannya, kita bisa menghindari pemakaian barang-barang disposable sekali pakai seperti botol plastik dan kantong sekali pakai. Recycle artinya mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya, kemasan bungkus kopi diubah menjadi tas, karpet, dompet, dan lain-lain. Replace berarti mengganti barang sekali pakai dengan barang yang tahan lama atau lebih ramah lingkungan. Misalnya mengganti pemakaian styrofoam dengan daun pisang untuk membungkus makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai ketika berbelanja di pasar, memaksimalkan penggunaan wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan berulang kali, menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang efisien, memanfaatkan botol plastik air mineral sebagai tempat penyimpanan zat cair tertentu seperti sabun, minyak, dan lain-lain, mendaur ulang kembali sisa-sisa bahan makanan, mengubah sampah plastik menjadi souvenir, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniatur, memanfaatkan kaleng atau baskom besar sebagai pot bunga atau tempat sampah, memanfaatkan gelas atau botol plastik untuk buat bibit dan macam-macam kerajinan, memanfaatkan bekas kemasan plastik tebal sebagai tas. Selanjutnya, prinsip manajemen atom yang baik bisa dibacakan oleh Cynthia. Udah. 12 prinsip kimia hijau dan pengaplikasiannya. 1. Pencegahan prevention. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. 2. Ekonomi atom. Atomi ekonomi, penerapan metode sintetis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir. 3. Sintesis kimia yang tidak berbahaya. Perancangan metode sintetis untuk menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat beracun bagi manusia maupun lingkungan. 4. Merancang bahan kimia yang lebih aman. Desain chemical produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. 5. Pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin meminimalkan atau menghindari penggunaan bahan membantu zat pelarut, zat perpisah, dan sejenisnya. Selanjutnya dibacakan oleh Yusuf. Yang mana? 6. Untuk efisiensi energi. Desain for energi efisiensi. Ilustrasi pengaplikasian prinsip kimia hijau foto IKP. Ilustrasi pengaplikasian prinsip kimia hijau foto IKP. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Apabila memungkinkan, maka sebaiknya metode sintetis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Penggunaan bahan baku terbakar, bahan
senjata atau bahan baku yang digunakan harus dapat diketahui jika menunjukkan secara teknis dan ekonomi. Dengan berbagai bahan baku yang telah digunakan, maka limbah pun akan berkurang, mengurangi turunan yang tidak pernah mengurangi kelompok blokir penyelamat modifikasi sementara proses fisik atau kimiawi atau dihindari apabila kemungkinan karena kelompok tersebut memerlukan reagen tambahan dan dapat menghabiskan limbah. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Robi. Katalisis. Penggunaan reagen katalisis selektif mungkin lebih baik daripada reagen stoikiometri dari sisi kimia hijau. Penggunaan katalisis berperan pada peningkatan selektivitas, mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi. 10. Desain untuk degradasi. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhir fungsinya produk tersebut dapat turunnya menjadi produk degradasi yang tidak bahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. 11. Analisis real time untuk pencegahan polusi. Penambahan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. 12. Menggunakan bahan kimia yang lebih aman secara ineren untuk pencegahan kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya. Sekian dari kelompok 1, saya Rena, Saya Karlita. Saya Risma. Saya Robi. Saya Yusuf. Saya Cynthia. Assalamualaikum